Hai hai hai, balik lagi nih sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang tentang dunia perskincarean lagi. Nah, ini pembahasan yang paling aku suka sih sebenarnya, ngomongin tentang skincare. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang DIY skincare. Siapa sih dari kalian yang suka banget kayak bikin skincare sendiri gitu ya dari bahan-bahan yang ada di rumah? Misal paling sering tuh kayak bikin masker gitu kan. Misal kayak bikin pakai masker dari putih telur atau dari teh, dari kopi, terus mungkin dari kayak buah-buahan, dari tomat atau dari timun gitu kan. Pasti sering ya kalian yang suka bikin masker kayak gitu. Nah, itu biasanya kan lihat dari di internet gitu ya, banyak ya kayak resep-resep DIY skincare, DIY masker. Misal masker untuk mencerahkan, pakai tomat, nanti dicampur pakai apa gitu. Nah, ternyata DIY skincare itu ada dampak buruknya juga gitu, terutama buat kalian yang punya kulit sensitif. Nah, kenapa sih DIY skincare itu ada dampak buruknya atau bahaya gitu? Karena kan itu bahan-bahannya emang kayak dari alam gitu ya, yang alami, yang nggak ada, mungkin kalau kalian kata itu nggak ada bahan kimianya kayak gitu, kalian mesti mikirnya kayaknya lebih aman deh pakai masker dari buah-buahan kayak gini daripada pakai masker yang udah ada di pasaran gitu. Bahayanya kenapa sih kalian itu kayak jangan gitu DIY skincare sembarangan. Nah, karena kalian kan nggak tahu ya ada bakteri apa sih yang ada di, misalnya kayak di putih telur, kita kan nggak tahu ya di telur itu tuh bersih atau enggak, terus ada bakteri apa, terus cocok apa enggak sama jenis kulit kita, terus apakah itu bisa mengatasi permasalahan kulit yang ada. Nah, ini aku kasih tahu ada 5 dampak buruk dari DIY skincare. Yang pertama yaitu bisa menyebabkan kulit kalian berjerawat. Tadi misal kayak putih telur. Nah, putih telur itu kan teksturnya kayak lengket kayak lem gitu kan. Nah, itu tuh ternyata malah bisa menyumbat pori-pori kulit kalian. Jadi itu malah bisa bikin kulit kalian itu jadi jerawatan gitu. Dan juga di dalam putih telur itu kan kita nggak tahu ya ada bakteri-bakteri apa yang ada di situ. Jadi nanti bakterinya malah bisa masuk ke dalam kulit, terus nanti malah bikin kulit kalian jerawatan dan juga bikin iritasi, apalagi kalian yang punya kulit yang sensitif. Nah, itu bakal bahaya banget sih. Jadi menurutku kalau misal pengen pakai masker itu mending beli masker yang udah jadi gitu loh, yang udah ada di pasaran, karena itu kan udah dibuat dengan sedemikian rupa, udah ada para ahlinya yang membuat masker itu, jadi udah teruji klinis juga, terus nggak membahayakan kulit kalian juga kan. Sudah ada, nanti kan biasanya udah ada izin BPOM-nya, pasti kan itu udah diuji, udah di kayak udah diuji keamanannya untuk kulit. Itu kan juga pasti udah mengalami beberapa step pengujian gitu kan. Nanti juga biar karena udah mengalami beberapa step pengujian, jadi bakal lebih aman untuk kulit kita. Jadi buat kalian yang mau mengatasi jerawat, tolong jangan pakai masker sembarangan, apalagi pakai itu biasanya tuh kalau buat mengatasi jerawat itu pakai jeruk nipis. Nah, jeruk nipis itu kan asam ya, pH-nya itu sangat rendah. Itu juga nggak bagus buat kulit kita, nanti malah kulitnya itu bisa iritasi, bisa merah-merah gitu. Jadi kalau mau mengatasi jerawat, kalau mau pakai masker, mending beli masker yang emang khusus buat kulit berjerawat. Terus dampak yang kedua yaitu bisa buat kulit jadi iritasi dan juga infeksi. Nah, karena DIY skincare itu kan ada beberapa bahan yang digunakan itu juga cukup keras ya, misalnya kayak baking soda kayak gitu kan ada ya beberapa DIY skincare kayak nyampurin baking soda sama apa gitu, nanti buat ngilangin jerawat atau buat ngilangin bekas jerawat gitu kan. Nah, ternyata baking soda itu tidak cocok digunakan untuk di wajah gitu ya, karena baking soda itu kan punya pH yang tinggi gitu, jadi itu akan malah merusak kulit kita. Jadi nanti skin barrier-nya itu bisa rusak karena kayak bentrok gitu loh sama pH kulit di wajah kita. Jadi jangan pernah pakai baking soda untuk
di totol-totol di wajah gitu. Karena itu nanti bisa bikin iritasi, bisa bikin kemerahan, mungkin nanti bisa malah mukanya jadi luka-luka. Terus yang dampak yang ketiga yaitu membuat kulit jadi lebih sensitif. Nah, karena tadi terlalu banyak memakai bahan-bahan yang cukup keras gitu ya di kulit, jadi kulitnya itu pertahanannya kayak semakin melemah gitu loh. Jadi malah kulit kalian itu semakin sensitif, dan bisa jadi nanti kalau kalian malah udah pakai skincare yang bener, yang emang pakai produk skincare yang udah jadi gitu, malah jadinya nggak cocok. Itu bisa jadi karena kalian udah biasa pakai DIY skincare, bikin DIY skincare sendiri, bikin sendiri tanpa takaran yang pas atau pakai bahan-bahan yang terlalu keras. Jadinya kulit kalian kan tadi jadi iritasi, mudah iritasi, terus kemerahan kayak gitu kan. Nanti bikin kulit kalian juga lama-lama menjadi sensitif dan malah lebih susah nyembuhinnya, karena harus bener-bener pilih skincare yang tepat untuk mengatasi dampak dari DIY skincare yang udah biasa kamu lakuin tadi. Terus yang keempat yaitu dampak yang keempat yaitu hiperpigmentasi. Nah, walaupun tadi ya kayak mungkin mindset kita kayak mikir bahan-bahan alami itu lebih bagus karena nggak ada pengawetnya, nggak ada bahan-bahan kimianya, itu tuh bakal lebih bagus buat kulit, bakal lebih sehat buat kulit. Nah, tapi itu juga sebenarnya nggak benar karena kan kita bukan ahlinya di bidang situ kan. Jadi kita nggak tahu apakah itu memang benar-benar bagus buat kulit kita atau enggak gitu. Jadi nggak selamanya bahan-bahan alami bagus buat kulit kita, terutama ya tadi kayak ngasal-ngasal pilih-pilih bahan apapun ditempel-tempelin aja di muka, itu kan juga kita nggak tahu kan apakah ada kandungan lain yang di dalam, misal kayak di dalam buah itu yang malah bisa merusak kulit kita atau enggak. Jadi harus bener-bener pilih-pilih skincare yang tepat gitu. Mending kalian cari skincare yang udah bentuknya itu skincare aja daripada harus bikin-bikin. Nah, itu kan tadi ada bisa berdampak bikin hiperpigmentasi di kulit kan. Nah, itu contohnya nih, biasanya kan ada ya yang suka pakai lemon ataupun jeruk tadi ya, jeruk nipis tadi buat eksfoliasi atau menghilangkan bintik-bintik hitam. Karena kan kita mikirnya di dalam lemon atau di dalam jeruk itu kan banyak mengandung vitamin C. Nah, itu kalian mikirnya cuma vitamin C-nya aja kan. Nah, itu bisa buat ngilangin hiperpigmentasi di kulit. Nah, itu tuh malah bisa menambah hiperpigmentasi di kulit loh. Bukan malah menyembuhkan, tapi malah bisa nambah banyak. Karena kan kalau kita pakai lemon, kita gosok-gosok tuh di kulit, itu kan nanti kulitnya malah jadi lebih sensitif, dan juga kalau kena sinar matahari itu jadi lebih mudah terbakar, lebih sensitif gitu oleh sinar UV. Jadi malah bisa makin tambah banyak tuh hiperpigmentasinya di kulit. Terus yang kelima yaitu dampak buruknya ada bakteri yang berbahaya. Nah, karena tadi kita nggak tahu ya mungkin di dalam buah-buahannya yang kita pakai buat maskeran itu ada bakteri apa, atau di dalam putih telur tadi atau bahan-bahan yang lainnya kan nggak tahu ya itu higienis atau enggak. Terus apakah itu malah akan memperparah kondisi wajah kita karena mungkin di dalam situ nggak bersih ya, karena bahan-bahannya itu kurang bersih, jadi malah memindahkan bakteri-bakteri dan juga kuman yang ada di dalam bahan-bahan itu ke kulit kita, malah tambah makin parah gitu. Misalnya tadi yang kalau bakteri itu biasanya di telur tadi ada bakteri salmonella. Nah, itu tuh malah bikin bahaya di kulit. Jadi ya menurutku sekali lagi aku mau mengingatkan, jangan suka DIY skincare sendiri deh, daripada nanti bisa berdampak bahaya pada kulit kita. Kayak 5 hal yang udah aku sebutin tadi. Jadi kalian bisa pilih-pilih skincare aja yang aman. Terus sekarang kan juga skincare udah banyak ya, terutama skincare lokal itu yang harganya murah-murah. Jadi udah nggak ada alasan lagi skincare itu harganya mahal. Udah nggak ada alasan lagi kalian malah bikin skincare sendiri karena skincare itu harganya mahal. Aku
nggak mau beli skincare karena mahal, eman-eman uangnya gitu, mending bikin sendiri aja pakai bahan-bahan alami. Tolong itu dipikirkan berulang-ulang kali untuk kalian bikin skincare sendiri. Jadi mending beli aja skincare yang sudah pasti keamanannya, yang sudah teruji klinis, yang udah ada. Jangan lupa pilih yang udah ada BPOM-nya biar kulit kalian nggak iritasi, nggak makin parah. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membuka pikiran kalian tentang skincare alami yang tadi. Oke, sekian dulu. Bye. Ini mesti nanti dimasukin sama Mas Aji di belakang.